Halo, apa kabar semua? Lama nggak update di channel YouTube saya. Kali ini saya pengen nunjukin beberapa karya saya, instalasi dari daun siwalan atau daun lontar. Instalasi daun lontar biasanya dipakai untuk acara-acara di Bali, namun saya pengen olah kreasi menggunakan daun lontar atau daun siwalan ini di Jawa. Dan hasil karyanya seperti ini. Ini sebenarnya bukan karya baru. Jadi sudah beberapa kali saya pamerkan di beberapa tempat. Awalnya itu saya pamerkan di Solo Art Market di Ngarsopuro, kemudian Solo Artos yang kedua, jadi pameran seni dan instalasi seperti itu. Lalu LPK di Solo Raya, jadi ada kelas online, ada florist, ada yang lain-lain macam-macam. Dan saya menunjukin beberapa kreasi saya menggunakan janur dan daun lontar. Saya menggunakan daun siwalan di sini karena keawetannya. Jadi ketika kita bikin sesuatu karya yang lebih detail atau lebih rumit, usianya lebih panjang dibanding menggunakan janur. Jadi kalau misalkan kita buat dari janur, ini dibikin, besok itu mengering dan menyusut. Saya akan cerita sedikit. Jadi instalasi ini juga digunakan dalam acara pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina di Pura Mangkunegaran. Jadi kebetulan kemarin saya itu ada job juga untuk hias di Pura Mangkunegaran bagian gerbang yang tengah, kemudian gerbang yang depan dekat Masinton, lalu yang di Selamat Riyadi di bagian sisi KFC itu. Jadi instalasi ini juga dipajang di sana bersama dengan beberapa penjor, kemudian hiasan-hiasan gantung berbahan daun lontar. Sedikit cerita ya, dalam tradisi masyarakat Jawa itu sawung galing. Nah, di sini ada replika dari simbol untuk manten. Jadi kalau yang tradisional itu biasanya dibuat menggunakan kelapa lalu dilapisi dengan daun janur kayak gitu. Jadi kita susun sedemikian hingga kemudian terbentuk pola berbentuk merak dan ayam. Namun secara umum kalau yang tradisional itu kita nggak bisa bedain soalnya sisi kiri dan kanan itu sama. Jadi orang-orang bilang itu ayam-ayaman, padahal kreasi itu punya apa ya, nilai filosofi. Jadi sawung dan galing. Nah, untuk sawung di sini artinya itu ayam jago. Nah, ayam jago di sini lambang dari manten pria yang artinya itu keberanian, kemudian yang galing itu burung merak yang artinya itu kecantikan, keelokan kayak gitu. Saya akan tunjukkan detailnya ya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa anyaman. Kemudian untuk yang bagian sayap di sini menggunakan lipatan jandur tunggal dengan lidi. Sebelumnya saya pernah buat kelas juga online membuat berbagai lipatan jandur tunggal dengan lidi. Jadi totalnya sekarang udah ada 80-an macam. Nah, di sini ini namanya pola dari pedang nayaka. Jadi saya membagi dalam beberapa pola dan teknik ya. Nah, penamaannya sendiri ada beberapa macam ya. Kalau yang sisinya bagian kiri dan kanan itu rata, saya menyebutnya pola pedang. Kemudian pola yang sisi kiri dan kanan itu zigzag kayak gitu, itu namanya pola keris. Lalu untuk yang mengerucut memutar itu namanya pola tombak. Jadi pola-pola lipatan janur tunggal dengan lidi itu merupakan replika dari pusaka yang ada di Jawa. Saya lanjutkan ya. Kalau untuk yang bagian atas di sini namanya pedang Candranaya. Dan ini cukup populer untuk kelas janur yang saya pakai soalnya banyak floris di Indonesia menggunakan kreasi ini untuk komponen dekorasi tambahan. Oke, saya akan lanjutkan yang bagian belakang. Jadi komponen-komponen di sini menggunakan daun siwalan, lalu saya rangkai agar terbentuk pola yang lebih detail dibanding pola yang tradisional. Oke, terima kasih. Info juga, tanggal 24 Februari besok saya pamerkan kembali di Balai Sujat Moko Solo di depan Gramedia. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkunjung ke Solo silahkan mampir dan
Saya nunjukin juga beberapa instalasi lain, jadi bisa selfie-selfie di situ. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Solo. Salam Janur Lestari.